Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti Maksi, makan siang bersama teman sejati. Hanya di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pecinta Pro1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini menemani Anda yang lagi santai karena tadi sudah beraktivitas dari pagi. Dan sekarang saatnya Anda istirahat dulu, santap siang bersama rekan kerja di kantor. Atau jika untuk ibu-ibu rumah tangga yang sedang monitor Pro1 saat ini di rumah bersama keluarga tercinta. Makan siang bersama teman sejati. Siang hari ini istimewa sekali nih. Saya ditemani seorang ibu yang cantik luar biasa. Alhamdulillah bisa hadir di studio Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dia adalah Ibu Ika Wahyu Hindariati SKM MSI, Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Iya, kayaknya wajahnya udah selalu hadir di RRI ya, nggak asing gitu. Nggak asing. 2023 ya Mbak. Iya, nggak terasa ya hari ini. Apa kabar Ibu Ika? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Baik, Mbak sehat juga ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Ika, mungkin mic-nya bisa dekat lagi nih, mungkin suaranya lebih jelas gitu loh sama pendengar. Iya, nah gitu. Baik. Semuanya terima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktunya ke studio Pro1 untuk hadir di tengah-tengah kita di acara Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Dan pendengar, siaran ini bisa Anda saksikan di channel YouTube kita di RRI Palembang. Yang bisa Anda saksikan sekarang, saya Nadiar bersama Ibu Ika di acara Maksi. Baik Bu Ika, kita ngobrol-ngobrol nyantai nih, menemani pendengar kita sambil santap siang, baik di rumah atau juga yang sedang makan ini di kantor ya, istirahat sejenak mengisi energi kembali. Nah Ibu Ika, ini Ibu Ika kan pasti seorang wanita yang luar biasa nih. Banyak kegiatan yang dilakukan dari urusan rumah tangga, urusan kantor dan lain-lain bla bla bla. Nah bisa cerita nih Bu, kegiatan sehariannya seperti apa nih Bu Ika? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum sahabat RRI Pro1 di mana saja Anda berada. Semoga di tahun 2023 ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Sehat, bahagia, luar dalam. Wah, luar dalam itu. Karena biasanya Mbak, kesehatan itu kan merupakan harta yang tak ternilai, dan itu yang patut senantiasa harus kita syukuri. Iya, baik. Kalau saya sih sebagai ibu rumah tangga, jadi memang sudah sedikit merdeka. Kenapa? Mbak Nadia. Kita nggak lagi yang ngurusin Mama mau ini, mau sekolah, Mama mana sepatu, PR mana sepatu. Sekarang paling apa ya? Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, bisa mengerjakan pekerjaan dan masih bisa bermanfaat bagi lingkungan keluarga kita maupun di tempat kerja kita. Jadi saya sudah punya cucu satu, Mbak Nadia. Alhamdulillah. Jadi putranya berapa ini Bu Putranya Ika? 3. Tiga. Putranya 3, iya. Jadi yang 2 sudah menikah, tinggal satu. Tinggal satu yang belum menikah. Iya, tinggal satu lagi masih ada. Laki-laki semua atau perempuan? Laki 2 yang sudah menikah. Laki 2, tinggal satu perempuan. Satu perempuan. Ini yang paling manja gitu kan. Tapi saya juga senang karena ternyata kita tuh butuh teman gitu loh Mbak. Jadi dia bisa jadi teman kita, teman curhat, teman main, teman nonton bareng gitu kan, main game bareng. Jadi kita mau tak mau, suka tidak suka, kita juga sekarang harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dunia IT sekarang. Dunia IT benar. Karena ya sekarang kita juga tidak bisa menghindari bagaimana kita semuanya sekarang sudah butuh namanya gadget gitu ya. Jadi kalau nggak pakai gadget sehari itu rasanya ada kehilangan gitu ya. Betul. Coba kalau kita mau kerja, kalau kita mau kerja ketinggalan dompet aja,
mungkin Masih nggak balik bisa, lagi. nggak balik lagi. Nggak balik Tapi lagi. kalau Tapi kehilangan kalau handphone, aduh, tolong dong. Tolong dong. Kita mau menghubungi seseorang lewat handphone. Betul, Dari betul. anak, suami, keluarga semuanya ada di situ. Kaitan Betul, kerja juga. Betul. Cuma sekarang yang terasa agak rada sepi karena semuanya sudah pisah gitu. Tinggal saya sama anak gadis saya, sama ada satu jalan surga saya, ayah saya di rumah saya gitu kan. Oh, ayah ikut bunda ya? Iya, jadi Alhamdulillah. kebetulan suami saya juga sudah mendahului. Lebih Jadi kurang single mungkin parent hampir- dong sekarang Benar. bunda. Jadi Luar biasa nih sudah- inspirasi buat kita nih. Benar, jadi kita masih harus tetap semangat, tetap semangat, iya. tetap bagaimana bisa menjalani hidup ini, tetap dalam koridor yang baik, Iya. tetap tegar, Iya, tetap oke. apapun yang terjadi kita harus menjadi motivasi bagi anak-anak dan keluarga kita, Baik. gitu loh Mbak Nah, Nadia. Mbak Ika tadi mengatakan motivasi. Nah, itu sangat penting sekali. Apalagi Ibu Ika seorang single parent, membesarkan buah hati sendiri dan pasti banyak suka dukanya dong yang kita alami ya. Terasa gitu ya. Iya. Nah, ini bisa cerita nih Bu Ika gimana sih gini suka dukanya ketika hal ini terjadi pada diri Bu Ika gitu. Jadi kalau cerita seperti itu sebenarnya belum begitu terasa sih, dan saya kebetulan memang termasuk pribadi yang mandiri. Dari Saya dulu tidak begitu ya? tergantung dari dulu. Jadi memang biasa Mbak, kalau anak kolong itu dimanapun bisa hidup. Bisa gitu loh. hidup, iya. Jadi nggak ada apapun bisa Iya. nggak ada rotan akar pun jadi. Akar pun jadi. Apa saja. Saya juga kadang-kadang memberikan pembelajaran, pemahaman ke anak-anak saya juga bahwa hidup jangan cengeng, gitu. Kita harus bisa menjadi orang yang bisa menjadi berpengaruh terhadap lingkungannya. Oke. Maksudnya memberikan pengaruh baik, Iya, gitu ya. terhadap Jadi lingkungan. kita juga tidak akan bisa memilih di mana kita berada, dengan siapa kita bermasyarakat, Iya. kemudian dengan siapa kita berteman, Kita tapi kita berteman. juga harus punya prinsip yang kuat, Nah, gitu ya. itu. Punya ketahanan diri yang kuat. Betul, betul. Jadi dalam kondisi apapun kita harus punya sifat yang tegas seperti Iya, itu. iya, baik. Seperti anak-anak kita juga paling tidak kita bisa rangkul untuk Iya. bisa bagaimana ada punya masalah supaya dia gampang curhat sama kita. Nah kebetulan alhamdulillah Mbak Nadiar, anak-anak saya itu terbuka semua sama saya gitu kan. Yang laki-laki juga seperti itu. Laki-laki seperti Ya, itu, luar biasa. termasuk minta izin bagaimana pertama kali dia mau pacaran nih. Wih, Gitu. keren. Jadi saya bilang gini, sampai pertama kali itu dia manggil, mah, saya ditembak cewek nih. Saya kaget saat itu. Hah, Wow. ditembak? Apa maksudnya ditembak? Oh, gitu kan? belum ngeh gitu ya. Belum ngeh gitu kali. Bahasa milenial kan. Bahasa anak kekinian gitu. Iya. Enggak Ma, ada gini gitu. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Kalau memang itu buat penyemangat kamu, Iya. nggak apa-apa. Biar kamu semangat belajarnya lebih Iya. lagi. Tapi baik. kamu juga harus tahu dong koridor gitu ya. Jangan sampai kamu keterusan. Harus Iya. tahu dalam pribadi yang bisa menahan diri gitu kan. Sebagai orang dewasa, kita juga dari kecil mungkin saya udah kasih pemahaman ya Mbak. Iya. Baik itu mungkin ajaran agama, Iya, benteng kemudian kita bagaimana ya. mengajari sopan santun, Iya. kemudian perkembangan perkembangan kedewasaan itu dimulai dari iya. seperti apa, perubahannya apa. Nanti kalau kamu gini nih akan jadi gini seperti ini. Iya. Kira-kira nanti berisiko nggak? Nah seperti itu. Jadi memang kita nggak termasuk yang otoriter gitu, Iya. nggak Mbak. Saya silakan, kamu mau main silakan, kemana silakan, tapi harus ada alasannya. Iya. Dan prinsip saya harus tahu ada satu temennya yang saya tahu nomor handphonenya. Oh, Nah, begitu. sehingga kalau bisa ada apa, kemana dia, kenapa nggak pulang, jadi kita tidak berprasangka buruk, Iya, gitu kan. baik. Jadi selaku ibu bagi saya, kita senantiasa harus berprasangka baik terhadap anak kita. Terhadap anak-anak ya. Iya, Baik. jadi itu yang terpenting Mbak. Itu yang Kemudian ditekankan. memang harus belajar sabar. Wow, itu Belajar kuncinya. sabar. Iya. Biasanya ibu-ibu tuh kan paling dari A sampai Z gitu kan. Iya, benar. Cuma kadang-kadang alhamdulillah anak-anak juga di mana saja ya bisa memahami lah Iya. bagaimana karakter ibu. Karena kalau misalnya tidak ada kedekatan hati antara kita sama anak, Anak, iya. dan mereka juga agak canggung. Ngomong apa pun mereka
nggak berani gitu ya. Iya, ada Nggak ketakutan gitu ya. Ada ketakutan. Jadi itulah kadang-kadang membangun suatu benteng gitu kan. Yang itu kadang-kadang timbul, kadang-kadang anaknya gini, anaknya gitu, nah gitu. Mungkin seperti itu. Tapi saya juga mengaku bukan sebagai orang tua yang paling baik, paling enggak, paling baik. Mungkin itulah yang kira-kira mampu kita lakukan untuk anak-anak kita. Gitu, itu luar biasa nih, bekal buat kita juga nih para ibu-ibu nih, motivasi, inspirasi yang luar biasa dari Bu Ika buat kita di acara Maksi siang hari ini. Baik Bu Ika, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi masih bersama acara Maksi Makan Siang bersama teman sejati Pro 1 R Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin dia bukan seorang superstar, bukan pula seorang superhero. Dia lebih dari segalanya. Melakukan setiap tugasnya dengan hati, mengasihi tanpa pamrih, berjuang penuh-peluh tanpa mengeluh. Di tangannya yang biasa menjadi luar biasa. Dalam untayan doanya ada restu Tuhanmu. Tak perlu kau takut akan kejamnya dunia, karena dengan kasih sayangnya dunia terasa teduh. Dialah malaikat tak bersayap, dipanggil Ibu. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup. Jauhi narkoba. Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama Maksi, makan siang bersama teman sejati. Baik, pendengar, masih bersama Maksi di sini, makan siang bersama teman sejati, bersama narasumber kita Ibu Ika Wahyu Hindariati SKM MSI, Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan. Baik, Ibu Ika masih bersama kita. Standby ya. Iya, standby Mbak, siap. Iya, tadi kita mendengar juga ada ILM mengenai narkoba. Nah, ini penting sekali. Apalagi tadi Bu Ika menyinggung bagaimana kita seorang ibu menjadi teman, menjadi tempat curhat. Jangan sampai nanti anak-anak kita salah jalan gitu. Nah, Betul. ini pas banget sama Ibu Ika sebagai Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan. Nah, Ibu Ika, narkoba ini adalah hal yang sangat penting sekali kita sebagai ibu menanamkan kepada anak-anak kita, apalagi kaum laki-laki nih, anak ibu kan dua ya. Betul, Saya juga betul. dua laki-laki semua nih, Bu Ika. Mantap. Jadi ini bekal sekali yang penting kita lakukan nih. Gimana nih Bu Ika menanamkan pada anak-anak tentang hal ini? Iya. Jadi Mbak Nadiar, memang kalau anak laki-laki itu ada orang bilang, anak laki-laki tuh nggak deket sama mamahnya gitu. Anak Iya. laki tuh apa sih, bandel segala macam apa? Susah Saya enggak. ngaturnya. Susah ngaturnya. Tapi kebetulan saya enggak gitu ya. Oh gitu. Tapi intinya bagaimana anak-anak ini terbentuk dari apa yang kita lakukan, gitu kan? Baik. Anak laki-laki ini biasanya ikut idola dari orang tua, gitu kan? Oh gitu Kalau ya. orang tuanya suka marah-marah, orang tuanya keras, orang tuanya apa? Dia meniru gitu loh. Oh gitu Kadang-kadang, ya. kadang-kadang Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Nah jadi kalau intinya kalau saya memang pemahaman bagaimana dimulai dari merokok saja. Nah, iya betul. Itu Dari yang merokok. Merokok itu kan pintu gerbangnya narkoba, gitu kan. iya. Dulu ketika mereka masih muda-muda, ya kita memang tidak bisa Mencegah, mengawasi dia mengawasi sampai 24 jam iya. gitu kan. Jadi berteman. Tapi mungkin kita bekali yang terpenting adalah keimanan, ketakwaan. Iya. Itu juga jangan sampai dia lupa sholat. Betul. Meskipun dia main di mana saja, tapi Untuk melakukan ibadah. ibadah itu jangan sampai dia abaikan. Iya. Kemudian rokok, pengertian pemahaman rokok itu bahaya loh, gitu kan. Rokok itu karena saya dulu pengalaman saya 11 tahun. Saya 11 tahun ngurusin orang-orang yang sakit karena akibat rokok.
11 Gitu kan. tahun Bu Ika. 11 tahun Luar Mbak biasa. Nadia. Bagaimana Lama. kita menyedot itu loh, yang di dalam paru-parunya ada Iya. kayak es pokat itu gitu-gitu kan. Oh, jadi macam-macam. Jadi Iya, saya bilang, iya. jadi gambar-gambar kita ini nggak ada yang orang bilang, aku nggak apa-apa nih merokok banyak tapi masih sehat kok paru-paruku ini. Jadi saya tahu betul, Iya, gitu iya. kan. Kadang-kadang saya bilang prinsip dari awal kita memang anti rokok, gitu. Jadi kebetulan termasuk saya dan suami saya almarhum itu sebelum PDKT, saya bilang saya tidak suka orang yang merokok. Oh, Kalau ada Anda syaratnya ya. jadi kalau Anda memang memilih saya, tolong hentikan itu. Kalau tidak silakan cari yang lain. Jadi iya, iya, komitmen iya. juga. Komitmen. Bahkan meskipun dia termasuk perokok berat, satu hari itu bisa 3 sampai 5 bungkus. 5 bungkus satu hari. Satu hari. Oh, ya. Tapi alhamdulillah karena mungkin pengaruh kita stop sama sekali. Jadi dia Alhamdulillah. nggak merokok lagi. Iya. Tapi biasanya bapak-bapak yang udah berhenti merokok, badannya jadi ngembang, Melar gitu ya. melar gitu. Karena mungkin ngemil dari rokok yang tadi larinya diganti ke yang makan, lain. iya. Nah, jadi kita kan kebetulan memang saya suka kuliner gitu-gitu kan. Jadi akhirnya mungkin dialihkan ke itu. Iya, akhirnya membengkak gitu badannya. Akhirnya badannya membengkak. Iya. Sudah nggak apa-apa, yang penting sehat gitu Iya, kan. Jadi intinya itu jangan diawali dengan merokok. Kemudian kita juga memberikan pemahaman. Kebetulan memang saya berawal, saya petugas kesehatan gitu ya. Jadi saya memang lahir dari dinas kesehatan. Jadi Iya. kemana-mana penyuluhan mereka saya ajak. Dari dia SMP. Oh, gitu ya, anak-anak dari- Bunda tadi. Iya, Diajak ya. Saya ajarin, ayo antarin mama ke sana. Kalau zaman dulu kan kemana-mana bawa proyektor itu loh Mbak. Oh betul, ya proyektor kemana-mana, banyak nanti bawaan kita gitu buat ya. sosialisasi segala Iya. macam apa itu. Dulu kalau di dinas kesehatan tuh semua ilmu harus penyakit harus kita tahu kan. Penyakit betul, ini, musim iya. ini dan segala macam. Nah, dia saya libatkan untuk membantu saya menulis di plastik transparan itu. Biasanya kan gitu kan warna merah, Iya, kuning, biru. nanti tinggal disoror gitu kan, ya. Jadi lama-lelamaan seperti ini. Akhirnya kan dengan saya memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah, apa di masyarakat, Iya. dia juga kan lama-kelamaan jadi mungkin terpatri juga. Oh, Terpatri. ternyata memang bahaya ya merokok itu ya. Iya, Nah, kalau ada kita sengaja mau memberikan slide kita di rumah kan kayaknya gimana. Nah, tapi karena dia menulis lama-lama dia juga Jadi direkam gitu ya, direkam ketika dia gitu kan. menulis. Iya, jadi mungkin bisa mengajak seperti itu juga. Iya. Kemudian kita juga paling tidak ada quality time karena memang kita juga sibuk. Quality Suami time, saya ya. juga sibuk, saya sibuk sehingga kadang-kadang kita nggak sempat untuk maksimal lah ya. Ada yang dinas luar gitu kan Mbak. Jadi kadang-kadang memanfaatkan waktu libur itu dengan Anak-anak keluarga. piknik bersama. Wah, asik dong. Gitu kan, nonton bareng. Nonton bareng, Atau waduh. karaokean kayak terus atau apalah kita makan di luar Iya. seperti itu. Jadi pokoknya ada untuk refreshing lah untuk kegiatan kita sama Iya. keluarga. Dan alhamdulillah ya selama ini kita memang tiap tahun ada saja waktu untuk kita menjalankan refreshing keluarga. Oh, Nah gitu. Jadi kita iya. kemana? Apa ke pantai, apa ke tempat kelahiran, Tempat apa ke kelahiran, kampung halaman, kampung halaman, gitu. nah gitu kan. Mandi yang biasanya pakai ini kita mandi di sungai, gitu kan. Nanti belajar apa berkebun, nah gitu Iya. itu suatu menjalin keharmonisan lagi dalam Harmonisan keluarga. seperti itu. Meskipun atau kita masak sama-sama nih, masak Oh, bareng-bareng, iya. atau kita bakar sate atau apa, nah seperti itu. Jadi kedekatannya terjalin ya, Bu Benar, Ika. benar. Baik. Jadi itu kuncinya. Jangan jadikan anak itu sebagai kalau kata orang itu anak itu tempat kita menjadi teman, kemudian juga dia tempat kita berbagi dalam segala suka dan duka. Benar. Nah, balik ke quality time tadi, saya tertarik juga Bu Ika. Ibu Ika seorang bisa katakan wanita karir lah ya, bergelut bukan hanya di rumah tangga. Ini bagaimana Ibu Ika mengatur waktu untuk urusan rumah tangga, anak-anak, walaupun mereka sudah pada dewasa gitu, masih Iya. ada yang perlu dilakukan. Jadi kalau saya biasanya kan tidak serta-merta kalau setiap
libur itu kita akan jalan-jalan, enggak seperti itu. Betul. Kami gabung ke kamar mereka. Oh, atau sebaliknya, ibu ke kamar. iya. Oh, Jadi iya. saya kumpul gitu, saya sama suami dulu kan sama anak-anak. Jadi kita ngobrol-ngobrol atau bercanda-canda atau apa, atau nonton sama-sama atau apa gitu Mbak. Jadi memang hal itulah kadang-kadang yang membuat kita kedekatan antara anak dan orang tua. Iya. Termasuk kalau misalnya kita ada hal-hal yang ada, itu pengalaman saya ya, Iya. hal-hal yang kita hadapi di dalam keluarga, baik itu susah, senang, mereka kita ajak bicara. Kita Diajak bicara, ngobrol ya, Bu. diajak ngobrol. Nah kita sekarang nggak bisa seperti dulu, Iya. kita nggak bisa bla 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 seperti itu. Iya. Jadi kita harus sama-sama prihatin, gitu kan, sama-sama prihatin. Tapi kalau misalnya kita ada punya kelebihan, yuk nanti kita jalan-jalan ke sini ya. Iya, Kita ini nah kita bikin rancangan-rancangan seperti itu. Jadi ada trik-triknya ya, Ada Bu Ika trik-triknya, ya. benar. Baik. Bu Ika, ngomong-ngomong masalah hobi, Ibu Ika hobi apa sih, Bu? Memasak, kuliner, atau jalan-jalan, traveling, atau musik gitu? Kayaknya hobi semua nih. Hobi semua ya, Hobi masuk semua semua. ya. Hobi musik, hobi karena dulu saya anak band, Mbak. Anak band, tahun berapa itu Bu Ika? 85-an lah gitu 85, ya. oke. 85 sampai 90-an lah. Wih, sampai lama 90. juga ya. Lama juga. Kalau boleh tahu nama musik klubnya apa sih, musiknya gitu? Bandnya? Punya Ekas Band. Ekas Band. Oh, alhamdulillah. Ekas Sampai Band. sekarang masih sering ketemu nggak? Udah enggak lagi. Kebetulan itu dari almarhum om saya gitu ya, yang iya. punya alat tersebut. Kemudian ya sebenarnya sih awal-awalnya kita nggak tahu juga, cuma karena tiap hari latihan, Asik gitu kan, ya. jadi asik, enak juga ya. Ada gubernur datang, ada itu di Jadi Ibu kabupaten. Ika jadi vokalisnya ya? Iya, jadi gitu. Tapi boleh dong. cuman kita khusus lagu-lagu pop Lagu gitu kan, Mbak. pop. Kalau dulu kan ya ada pop. Kemudian kalau zaman-zaman dulu nggak kayak sekarang nih anaknya keren-keren banget nih suaranya. Kalau zaman dulu kan masih agak langka gitu kan, agak langka. Jadi ikut juga misalnya ada apa, ada di RRI, TVRI, Oh iya, gitu kalau di RRI ada bintang radio kenalan gitu ya. baru, Oh, gitu-gitu kenalan dulu baru kan ada TVRI gitu ya. kan, ada ya gitu-gitu deh pokoknya. Jadi ternyata pengalaman itu juga mengasah mental kita juga untuk bisa bertemu orang banyak. banyak Itu juga ternyata relasi gitu. banyak relasi, banyak teman. Nah itu juga banyak juga sebenarnya kalau dibilang godaan-godaannya saat itu juga sudah banyak, Mbak, untuk narkoba segala macam. Cuman karena kita punya pemahaman dan prinsip, kita tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk terjerumus ke arah itu. Apalagi dunia hiburan ya, Betul, dunia betul. musik gitu. Betul. Wah itu banyak sekali. Banyak itu. sekali kalau Termasuk, pokoknya tahu lah gitu ya, kenalan siapa-siapa gitu ya. Supaya bisa stamina fit terus gitu kan. Betul, banyak betul, trik-trik. betul. Baik. Ngomong-ngomong soal hobi musik, mungkin Bu Ika suka lagu tahun berapa sih? Saya kasih lagu favoritnya Bu Ika hari ini di acara Maksi. Lagu apa tuh? Lagu apa ya? Kalau dulu tuh ada Tahun lagu- berapa kira-kira Bu Ika yang suka tahun itu? Pop tahun 80, 90? Iya, tahun 80-an gitu 80 ya, Mbak. rombongannya Didi Dukun, Diana Pana Putra. Apalagi? Terus siapa lagi? Atau Inka Kristi? Oh. Engkau hadir ketika aku Jatuh dangun dan jatuh. Ayo. Tahun berapa itu? Itu tahun 80. 80-an ya? Itu lagu Utha Likumahua bukan? Ya, Oh Utha Likumahua. yes. Terus siapa lagi, Renija Yusman, Ati CB, Ati gitu-gitu ya, Mbak. CB. Gitu-gitu kan jadi. Luar biasa. Cuma Di antara- lagu apa ya? yang Forever Young, I want Want to be forever young. gitu. Laura Branijan Laura ya. Branijan, iya. Keren itu. Keren. Jadi, ya. Iya. Terus apalah gitu-gitu deh. Pokoknya kalau dulu kalau kita lihat sekarang anak-anak lebih kreatif ya, inovatif banget. Bener. Cuma sekarang saya juga demen, Mbak, sama lagu-lagu anak muda sekarang. Oh boleh. Lagu apa tuh? Saya tantang tuh lagu apa yang sekarang? Bentuk Cinta. Wih, seperti apa rapnya? Saya pengen dengar suara Mbak Ika. Iya. Apa ya? Lupa saya itunya. Rapnya ya. Siapa nyanyi? Kita cari dulu lagunya. Bentuk cinta itu ya kamu. Itu loh, Mbak. Oh, cantik banget tuh suaranya, keren banget.
Suara zaman dulu. Oh, suara zaman sekarang dulu aja kan. masih oke, apalagi zaman dulu, Bu, Mbak Ikanya. Oke, itu lagu zaman sekarang ya. Zaman Selain lagu sekarang. itu, lagu apa lagi yang sekarang lagi in nih, Mbak Ika yang suka? Apa ya? Dari Unmesh, Boleh, juga Unmesh Unmesh. Tiba-tiba Cinta, atau lagu Unmesh yang terkenal itu kalau nggak salah lagunya Cintaku Luar Biasa. Cinta luar biasa juga, gitu kan? Cinta boleh, luar boleh. biasa. Nanti kita kasih lagu. Di antara yang disebutkan itu mana yang mau didengarkan siang hari ini? Mana yang paling suka deh? Unmesh ya. Oke, Cintaku Luar Biasa. Ada, kita siapkan nih lagunya. Oke. Cinta Luar Biasa dari Unmesh. Tadi lagu tahun 80-an. Ketika Ibu Ika bermain musik, vokalis. Itu tahun berapa kira-kira Bu Ika? Iya, 80-an, Mbak. 80-an ya? 85, Oke. 86 gitu. Itu mengasah vokalnya seperti apa Bu Ika waktu itu? Nggak tahu, otodidak aja. Otodidak, Nggak ada luar kayak, biasa. kayak zaman gini-gini pakai apa namanya kursus, enggak Mbak. Enggak ya? Kita tiap hari beli kaset. Tiap hari beli kaset. Lagu-lagu apa, lagu barat, lagu ini gitu. boleh ya. Rolling Stone, lagu Rolling segala macam apa gitu. Stone. Hobi rock juga ya, rock sentimental ya. Jadi tiap hari pakai musik, pakai lagu itu didengar ya. Iya, didengerin pakai tape record itu kan. Jadi ternyata mungkin itu juga bisa apa ya, untuk refreshing hati juga gitu kan. Oh, pasti. Refreshing hati itu yang penting. Refreshing hati dan itu membangun jaringan banyak teman. Benar. Ternyata dengan musik itu bisa Menjaring membantu kita relasi. untuk banyak teman gitu ya. Kadang-kadang malah kita nggak tahu teman itu udah kenal sama kita gitu. Kita nggak tahu. Iya. Jadi Oh, ini itu Ika juga- yang dulu yang nyanyi iya, ini. iya, Oh. itu ya. Dengan sebab itu nyali silaturahmi juga ya pasti. Iya, betul. Mbak Ika, kita break sebentar ya. Kita dengarkan lagunya Mbak Ika, saya pilih dari Unmesh aja. Cinta Luar Biasa. Karena cinta Mbak Ika juga sama anak-anak, keluarga, pekerjaan, karir. Ini luar biasa. Kita dengarkan dulu sebagai hadiah buat Bu Ika di hari ini di Terima acara kasih. masih. Oke, kita akan kembali setelah satu lagu dari Unmesh dengan Cinta Luar Biasa. Ini dia lagunya. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya
Luar biasa, cinta luar biasa, dan tamu kita siang hari ini memang luar biasa. Udah diresapi lagunya ya. Iya. Kok jadi kebayang-kebayang masa lalu jadi Mbak Asik Nadia? dong, jadi kenangannya terulang kembali ya. Luar biasa nih. Berbicara soal cinta luar biasa ini dari Armes. Mungkin ini juga menjadi motivasi buat Ibu Ika untuk mencintai pekerjaan, Betul, keluarga, semuanya sejalan, seiring dan seirama. Nah, betul, itu Mbak luar biasa tuh Bu Ika, dan tidak sembarang ibu-ibu yang punya inspirasi dan motivasi seperti Bu Ika ya pastinya. Nah, ini kita bisa bagi dong tipsnya buat kita kepada kaum ibu nih, apalagi Bu Ika single parent. Ini waduh, saya nggak bisa ngomong gimana ya menggambarkan itu, bisa mendidik anak-anak menjadi orang yang sudah mapan, kemudian juga anak-anak sudah bisa mandiri dan lain sebagainya. Nah, ini lewat Maksi buat kita semua di suasana santai bisa berbagi tipsnya Ibu Ika buat kita nih kaum wanita. Iya. Mungkin sebenarnya Mbak Nadia mungkin lebih jago lagi. Sama enggak? Cuma kalau saya gini, intinya seperti ini. Kita di dalam keluarga itu bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan, menciptakan kebahagiaan, menciptakan kenyamanan, itu dari kita dulu. Baik. Terutama kita sama suami, Sama gitu kan. suami ya. Kadang-kadang timbulnya pertengkaran dan segala macamnya itu karena tidak ada satupun yang mau mengalah. Nah, di situ Betul. bahayanya. Jadi prinsipnya kita gini, kalau salah satu kita lagi emosi, satunya harus diam, Oh, gitu ya. sabar Jangan dan diam. saling menjawab gitu. Jangan saling menjawab. Kalau saling menjawab nggak selesai sehari semalam. Nah, itu dong kuncinya ya. Iya, jadi memang harus mengalah. Pada mulanya mungkin ya Berat ya. berat gitu, tapi lama-kelamaan kita terbiasa. Karena nanti. menahan ego masing-masing gitu. Menahan ego masing-masing. Apalagi kalau kita wanita karir kan itu egonya gede banget. Iya. Oh, saya bisa kok cari uang. Nah, Apalagi gitu-gitu kan. maaf Bu Ika, suami mungkin nggak bekerja karena pandemi gitu misalkan Iya, ya. seperti itu. Jadi apapun itu bagaimana kita bisa saling saling bersabar hati gitu kan. Kemudian saling memahami. Kemudian juga kembali lagi ke Sang Pencipta. Iya, Gitu kan. yang Maha Kuasa. Apa sih tujuan hidup kita apa? Gitu kan. Apa sih yang mau kita cari dalam dunia ini? Kita toh apa sih tujuan kita, hanya bagaimana kita bisa berbuat baik, bagaimana kita bisa bernilai baik terhadap lingkungan kita, keluarga bermanfaat, kita, iya. bermanfaat Buat bagi orang lain, juga bagi diri sendiri juga. Dan kita juga tidak boleh terlalu menzolimi diri kita juga. Oh, Benar nggak, pasti. Mbak? Jadi seorang ibu tuh mungkin sama aja ya, kita perempuan ya, pengen disayang, pengen dimanja, diperhatiin sama pasangan gitu ya. sama anak-anak kita juga gitu kan. Jadi kalau saya sih, kalau misalnya kita sudah cari uang, buat apa sih kalau nggak menyenangkan diri kita juga gitu ya. Kita refreshing lah, relaksasi ya, misalnya pengen ke salon ya ke salon gitu kan. Mempercantik Pengen diri gitu. makanya memanjakan diri Iya, gitu kan. iya, Jadi oke. pengen apa aja kita bisa share, dan kita juga harus saling terbuka Satu sama lain. satu sama lain, saling terbuka, saling memahami. Kalau memang kadang-kadang itu tadi Ya. intinya sabar, ikhlas, sabar dan diam. Oh, ikhlas, sabar dan diam. Diam Itu pada untuk tempatnya mencegah bagaimana supaya tidak terjadi keributan. betul. Karena itulah kadang kunci awalnya dari seperti itu. Termasuk menghadapi anak. Baik. Misalnya ada anak yang salah, tapi ketika ada salah satu dari kita yang menegur, tapi yang pasangannya harus menghargai dulu. Iya. Jangan terlihat langsung dibela, langsung seperti itu. Sehingga ada marwah, ada penghargaan. Orang tua Iya. gitu kan. Oh, sepertinya kalau kita sama-sama memarahi atau satunya ada membela apa gitu juga nggak bisa juga. Jadi harus diredam balance. dulu, didengarkan. Jadi anak juga memberikan pemahaman bahwa
benar loh papa itu menegur seperti itu, atau benar loh mamamu itu seperti itu, tapi kita ini, atau kadang-kadang sudah didengar saja. Keren. Didengar saja. Waduh, ini inspirasi gitu kan. buat kita nih. Susah sekali kita mendapatkan inspirasi seperti ini dari seorang Ibu Ika nih. Hari ini luar biasa momennya. Baik Ibu Ika, kembali ke masalah narkoba. Iya. Tahun 2023 banyak sekali tantangan ke depan yang harus dilalui. betul. Ini bagaimana Bu Ika hal ini? Nah, jadi memang kalau kita lihat dari program-program yang kita lakukan, kan sekarang belum maksimal juga gitu ya. Kita ada namanya program Kampung Bersinar, Nah, dan itu tidak mudah, Mbak. Oke, Nggak bisa mewujudkannya ya. Iya, tidak bisa diwujudkan hanya dengan BNN sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Tanpa ada pelibatan dari pemerintah daerah Pemerintah juga, daerah. ya. Jadi kalau nggak ada semua pihak bergotong royong, berduyun-duyun untuk sama-sama, Nggak akan terwujud ya. nggak akan terwujud. Sampai Betul. kapanpun masih Sampai akan tetap seperti ini, kapanpun. gitu Iya, kan. baik. Nah, kemudian bagi keluarga-keluarga juga kita bagaimana kita bisa menanamkan atau membangun, melindungi ketahanan diri dalam keluarga kita Anak-anak masing-masing. keluarga, iya. Paling tidak mengawasi anak-anak kita. Betul. Memberikan perhatian, kemudian memberikan reward atau sapaan. Iya, Terima kasih, maaf atau lain-lain sebagainya lah, untuk bisa menjalin hubungan yang harmonis di dalam keluarga tersebut. Itu sangat-sangat penting. Kemudian meningkatkan tadi yang terpenting ya. Keimanan, ketakwaan. Nah, kalau itu dia yang sangat misalnya penting. Muslim, bagaimana sholatnya? Kamu diusahakan bisa ngaji. Kita sebagai Muslim, kita selain bisa ngaji, kamu harus paham. Paham artinya apa yang kamu baca. Iya. Termasuk di dalam sholat juga seperti Betul. itu. Nah, itu sholat gerakan gini-gini apa maksudnya? Nah, mengucapkan ini apa artinya? Betul, Nah, itu juga iya. harus dipahamkan. Harus dipahami. Gitu. Kalau insya Allah nanti kalau memang itu sudah benar, ya otomatis kehidupannya juga akan bisa tertata insya Allah. Jadi kalau misalnya ada orangnya sudah mau sholat, mau ini, tapi kenapa masih seperti ini? Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Nah, yang iya. dilakukannya itu. Baik, Demikian, oke. Mbak. Jadi memang harus kita berkaitan dengan narkoba, orang tua harus peran andil yang sangat Betul, besar. betul. Baik Bu Ika, untuk sebagai penutup di acara kita Maksi siang hari ini, mungkin ada yang disampaikan Bu Ika buat para orang tua, untuk kita semua nih, berkaitan juga dengan bagaimana kita memanage keluarga kita agar terhindar dari namanya narkoba ini Bu Ika. Benar. Silakan. Pendengar semua persatu yang kami sayangi. Iya. Jadi kita selaku orang tua ini bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang tetap baik kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita kalau punya masalah mau langsung bicara sama kita. Jadi ada saling pengertian, gitu ya, saling memahami. Betul. Orang tua seperti apa yang diinginkan ya oleh anak, kemudian sebaliknya. Di dalam BNN ini kita juga ada punya program ketahanan keluarga. Oh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Kemudian selain itu juga di masyarakat kita juga harus peduli terhadap lingkungan, saling menyapa antar tetangga, saling tahu kalau ada penghuni baru, ini orang mana, gitu kan. Kemudian bisa untuk menjalin lagi mungkin aktif di dalam masyarakat. Nah, baik kegiatan mungkin ada pengajian, gotong royong, kemudian ada olahraga dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa melibatkan hal seperti itu. Dan jangan berpikir yang neko-neko. Nah, kita juga perlu paham juga kalau misalnya di dalam kamar anak kita tiba-tiba ada hal-hal yang kira-kira Yang mencurigakan, tidak biasa, mencurigakan, tidak biasa. segera dilaporkan atau dirangkul dengan pendekatan gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal apalah yang aneh-aneh atau sering mengunci diri atau ada terjadi perubahan perilaku. Nah gitu ya. Jadi harus segera ditindaklanjuti. Ya, kami di klinik BNN juga siap untuk menerima kalau misalnya ada korban penyalahguna, saudara tetangga yang terlanjur menyalahgunakan narkoba, silakan datang secara sukarela. Dijamin tidak akan dipenjara. Dijamin tidak akan ditangkap. Jadi silakanlah nanti kalau misalnya terlanjur pakai narkoba, silakan langsung ke klinik BNN. Nggak jauh kok, di samping Mall Opi Jakabaring. Mall Opi kan. Jakabaring. Sambil nge-mall, sambil sekali-sekali nanti konseling. Ada dokter, ada psikolog, konselor kita yang siap melayani kita. Jangan suka untuk melapor pokoknya. Jangan takut untuk melapor. Jadi supaya nanti penyalahguna itu menurun, yang sakit jadi sembuh, otomatis orang penjualnya nggak laku. Iya, gitu kan. betul. Harapannya seperti itu. Yang kalaupun keluarga sudah
ada anaknya jangan malu untuk melaporkan ya Bu Betul, Ika ya. betul. Baik. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama, Mudah-mudahan Bu Ibu Nadia. selalu sehat. Amin. Sukses. Terima kasih sama-sama. Iya, salam untuk keluarga ya Bu Ika Terima ya. kasih, Insya Allah kita Mbak ketemu Nadia. kembali di acara selanjutnya di Prosaper Siap, Palembang. terima kasih, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah perbincangan kita hari ini di hari Rabu 4 Januari 2023 di acara Maksi bersama Ibu Ika Wahyu Hindariati SKM MSI, Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan. Luar biasa hari ini pendengar, kita pendengar banyak sekali mendapatkan inspirasi dari Ibu Ika, apalagi kita kaum ibu yang harus punya kunci tadi adalah sabar, ikhlas dan diam ketika itu terjadi antar pasangan kita. Dan lain sebagainya untuk orang tua harus menjadi komunikasi yang baik antar anak dan juga keluarga. Terima kasih Ibu Ika, semoga ini akan menjadi inspirasi buat kita di Prosaper Palembang untuk semua pendengar yang mendengarkan saat ini. Kami tutup acara Maksi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saja Anda ikuti Maksi Makan Siang bersama teman sejati hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.